Selamat malam ya buat para pendengar Sepeda Wali FM dimanapun Anda berada. Tentunya yang masih standby ya di 107.4-nya ya. Tentunya pada kesempatan malam hari ini bersama saya Pandu dan bersama narasumber kita yaitu Pak Bambang ya dari Sumber Baru Motor Wadas Lintang. Kebetulan pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing ya. Kita sudah sharing tadi 2 session terkait dengan tema ya. Temanya tadi kita mengambil tema memulai usaha ya. Kadang kita memang berpikir kita canggung akan mulai sebuah usaha karena kita berpikir wah modal saya cuma segini. Nah, itu tadi sudah disampaikan sedikit sih sama Pak Bambang. Sekarang banyak perbankan ya meminjamkan uang, bahkan sampai BMT itu sekarang di Wadas Lintang pun banyak yang sampai mengedar-edarkan uang itu. Iya, ya. Nah tentunya masalah pendanaan mungkin tidak jadi suatu kendala, cuman kita kadang yang lebih lebih perlu diperhatikan itu sasaran kita ya terhadap usaha yang akan kita laksanakan. Targetnya itu bagaimana, kita harus memang benar-benar dengan strategi yang baik begitu. Oke Pak Bambang, kita kembali lagi ke tema tadi ya tentang bagaimana memulai usaha. Saya sendiri sebenarnya pengen Pak usaha, cuman ya itu kendalanya tadi seperti yang saya bilang tadi, dana ya. Dananya minim tapi pengen penghasilan yang banyak. Nah terus selain itu mungkin karena kita mau mulai usaha kita harus tahu apa sih yang cocok untuk membuka usaha di sekitar atau lingkungan kita begitu Pak. Mungkin bisa dikasih kiat-kiat khusus. Tadi sih sebenarnya sudah disampaikan tadi, mungkin seandainya rumahnya dekat jalan raya, tapi rumah saya jauh Pak dari jalan raya. Apakah harus buka kios di jalan raya? Nah itu modalnya tambah besar Pak. Gitu ya. Iya. Terima kasih Mas. Ya itu tadi pada prinsipnya kita sekali lagi harus berani menentukan siapa diri kita. Iya. Jadi jangan sampai kita kepikiran. Itu salah satu hal yang sering kita lakukan adalah bagaimana membuat alasan itu Mas Pandu. Gitu. Kalau di zaman era seperti ini asal kita mau, insya Allah banyak jalan kok. Jadi kayak orang yang rumahnya misalkan kayak di Karanganyar, tidak di jalan protokol, misalkan kayak di Nduglik, kayak di Karanganyar misalkan Kesemek, terus atau di Andong Lawak, itu tetap bisa aja sebetulnya, cuman memang harus ada pergerakannya kemudian itu berbeda dengan orang-orang yang punya lokasi di pinggir jalan. Ini yang kemudian kita menjadi tahu kenapa harga tanah di pinggir jalan lebih mahal daripada tanah yang di dalam itu Pak Pandu. Gitu, Pak. Ini akhirnya kita bongkarnya ke situ Pak. Betul. Cuma kita jangan kepikiran loh, kalau saya rumahnya tidak di pinggir jalan lalu kita nggak punya usaha lah, terus mau dapat uang dari mana? Nah, terus apa yang harus kita lakukan jika misalkan kita rumahnya di ujung nih, kayak misalkan di Erorjo di Windusari, terus atau di Andong Lawak, atau di Kesenek, di Ngemplak, di sebelah waduk. Itu kita harus betul-betul respect di situ. Contoh kayak orang-orang yang di pinggiran waduk, itu di situ berarti ada komunitas nelayan toh Pak. Iya. Nah kita harus peka sebetulnya jam berapa para nelayan itu menebar jaring, jam berapa mereka mengangkat jaring. Ini jadi masalah dan peluang bagi kita. Kalau misalkan pagi kita berpikir, andaikan saya menjadi nelayan, apakah saya dari rumah ke waduk itu sudah sarapan pagi? Tentunya belum Pak. Nah itu dia. Nah ini kita latihannya kan bukan sekolah di mana nggak ada Mas, sekolah jualan bucu itu tidak ada. Di Kebumen juga nggak ada, di Wonosobo nggak ada. Sekolah jualan kopi itu nggak ada. Nah tetapi dengan melihat contoh yang seperti ini, para nelayan menebar jala itu kurang lebih jam 6 turun ke waduk. Iya. Otomatis mereka bangun sekitar jam 4 atau setengah 5. Nah mereka belum sarapan. Andaikan kita buat di situ jual kopi anget, mungkin menjadi menarik bagi mereka. Tetapi sekali lagi Mas Pandu, kalau kita mau menentukan hasil berapa ya kita harus berani.
Mas Pandu jualan kopi di tepi waduk, mau bilang sehari 200.000 ya, omsetnya harus dipikir itu loh. Iya betul. Jadi nanti kita berbuat, masalahnya kita harus berbuat, bukan berpikir terus loh ya, Masya Allah. Kalau berpikir terus kita nggak dapat uang gitu. Ini yang kemudian kita harus betul-betul ngeh dengan lingkungan, care, peduli tuh. Ini contoh yang tidak di pinggir jalan, Mas Pandu. Ini contoh yang sangat nun sewu konvensional. Kemudian kalau misalkan ada lagi yang di daerah misalkan di Windusari atau di Gumelar misalkan Brongkol itu Pak, walah itu kan wis minta ampun Pak. Dan kita yakin bahwa ternyata di setiap rumah itu ada yang namanya listrik, ada yang namanya pulsa Pak. Betul. Bahkan nun sewu maaf sekarang ada jasa perbankan yang kita bisa tarik tunai. Yang ini menjadi sesuatu yang menarik. Maaf, orang yang di atas nun sewu di tengah hutan seperti itu, mereka membutuhkan waktu sekian menit untuk ke Wadas Lintang, misalkan ke Anjungan Tunai Mandiri. Andaikan Mas Pandu yang seperti tadi pertanyaannya tidak di tepi jalan, apakah bisa? Saking bisa nih Mas Pandu. Itu pertanyaannya seperti itu. Karena kita sudah sangat terbantu oleh yang namanya Mister Sinyal itu Pak. Betul. Ini yang kemudian kita harus coba peka, coba respect. Kalau misalkan kita di itu tadi daerah-daerah terpencil, malah alhamdulillah kita menjadi buka misalkan tempat pembayaran listrik. Terus di situ kalau udah pembayaran listrik, langsung di situ ada online pembayaran angsuran motor. Juga bisa Mas Pandu. Itu juga bisa. Betul, Pak. Terus ada lagi pulsa. Itu nggak ada alasan itu kalau kita itu nggak usah buka kios pun nggak masalah di teras rumah itu. Nah hanya saja memang nanti di sana itu karena dari rumah ke rumah nun sewu kita harus membuat pelanggan kita, customer kita betul-betul harus enjoy. Jangan sampai karena sikap kita mereka menjadi tidak jadi bermusuhan. Contoh gini Mas Pandu, kita menerima pembayaran listrik. Betul. Terus dia SMS, Mas Pandu saya bulan listrik ini tolong dibayar listriknya, nanti jenengan ke rumah ngambil uangnya. Terus Mas Pandu bilang, oh ya nggak bisa, harusnya jenengan kesini lah. Ini jenengan mau cari uang apa enggak? Pertanyaannya ya ini. Betul. Ini yang harus kita sadari, bukan kita menghamba kepada seseorang, tetapi justru untuk kepentingan diri kita Mas Pandu. Jadi jangan kemudian kita mencari cuma ngumpul kayak alasan terus. Nah ini yang sangat tidak menguntungkan bagi kita, karena apapun kondisinya tetap kita butuh uang Mas Pandu. Nah peluang-peluang ini harus kita ambil, yaitu tadi karena ada Mister Sinyal, ada sinyal yang baik misalkan di area Windusari, dan di sana misalkan satu RT Mas Pandu. Satu RT kita ambil kalau misalnya di rata-rata 48 kepala keluarga. Per kepala keluarga itu sudah ada satu listrik. Per listrik kita ambil untung 1.500 kali 48 kan duit Mas. Iya betul. Itu kan kita nggak capek. Siapa bilang nggak bisa usaha? Itu contohnya seperti itu. Lah, tinggal kita berani nggak mengambil resiko dalam hal ini, datang ke rumah pelanggan kita. Dan yang namanya usaha Mas Pandu, yang namanya orang itu kalau dibuat nyaman itu tetap rikuh Mas Pandu. Contoh gini Mas Pandu, ada pelanggan kita, pelanggan listrik misalkan mau bayar, Mas Pandu saya bulan ini listriknya habis berapa, misalkan 115 Mas Pandu. Terus ditambah adminnya dan sebagainya berapa, ini jadinya 117. Dia bisa aja membayar 120.000 tanpa kembali. Nggak usah, kembalinya nggak usah. Itu ada Mas. Nah ini kita sangat berharap seperti itu. Yang sering-sering aja gitu. Sering-sering ya. Ini contoh karena sikap baik kita. Karena kita harus yakin bahwa alam itu akan merespon apa yang kita perbuat. Non sewu loh, maaf kalau orang bayar listrik, maaf harus ke Wadas Lintang misalnya ke kantor pos atau kantor kantor manapun lah ya, ke yang harus meluangkan waktu. Dibanding dengan SMS dengan Mas Pandu kan selesai masalah Mas Pandu itu. Nah, itu. Jadi Mas Pandu nggak usah ragu-ragu lagi sehubungan dengan permodalan. Saya pikir
semua bisa dilakukan. Artinya kita banyak sekali vendor-vendor teman-teman kita yang bisa melakukan pembayaran dengan deposit yang nilainya tidak terlalu banyak. Artinya tidak terlalu banyak itu contoh kayak misalkan listrik itu kan per cepitir bahasa Jawane itu per kwitansi pembayaran ada nilainya tertentu, misalkan 1.500 atau 2.000. Lah ini yang harus yang menjadi perhatian kita. Dan kita nggak boleh berpikir gini Mas Pandu, loh orang bayar listrik senilai nominal 200.000, kita hanya dapat untung 1.500. Itu jangan, ya memang aturannya begitu loh, mau ngarani. Ini harus ikhlas dan legowo itu Mas Pandu. Tolong ini Pak. Ada yang ada yang udah masuk Pak ini. Gimana bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Pandu dan narasumber Pak Bambang ini. Bagaimana mengatasi persaingan usaha? Masalahnya di desa itu jika ada orang usaha dan usahanya baru mau mulai tumbuh ya, pasti langsung banyak yang meniru ya, fotokopi Pak. Gitu ya. Dengan usaha yang sama. Terima kasih dari Lancar Barokah ini Pak. Nah ini. Terima kasih atensinya dari Lancar Barokah. Ya, itu sudah menjadi rahasia umum Mas Pandu. Ya kalau dalam kerangka berpikir yang lebih besar, kalau kita misalkan ambil nun sewu, kalau misalkan di bangku sekolah atau kuliah kita udah bicara seperti ini Mas. Jadi yang namanya bisnis itu memang salah satu resikonya harus ada kompetitor. Harus ada kompetitor, ada kompetitor. Nah, setiap terjadi persaingan sebetulnya kita hanya menggerakkan 10% lebih baik dari kompetitor kita. Tidak 100% lah. Berarti setidaknya ada nilai lebih dari pesaing kita gitu Pak ya. Gitu. Misalkan saya itu tadi Mas Pandu, misalkan kita melayani pelayanan pembayaran listrik. Kalau Mas Pandu Nun Sewu punya pelanggan yang di atas, itu harus ke Wadas Lintang misalkan harus butuh waktu 30 menit. Tapi sekarang kita ngalahi. Kita jemput bola Pak ya. Ini nilai lebih. Mas Pandu jangan berpikir walah ming duit 1.500 terus parane merono. Aduh, ini yang menjadi penyakit kita lagi. Betul. Penyakitnya itu di kita kok nggak di mana-mana. Nah, ini hubungan dengan dari yang Lancar Barokah itu tidak perlu takut bahwa persaingan pasti ada dan itu harus menaikkan nilai lebihnya kita. Harus ada nilai plus. 10% nggak usah banyak-banyak. 10%. Jadi contoh kayak misalkan ini tidak promosi Mas. Tidak promosi dalam hal pelayanan servis. Misalkan gini, kan ada orang usaha misalkan travel nih, misalkan Mas Pandu punya travel. Udah pasti Mas Pandu bawa penumpang, bawa barang. Lah bagaimana kemudian agar pelanggan itu nyaman dengan Mas Pandu? Itu Mas Pandu harus pikirin barang itu jangan sampai rusak. Itu jangan Mas Pandu malah di travel itu tulisi barang rusak atau hilang, resiko sendiri ya, pelanggannya pergi semua Mas. Pak. Kalau sampean mau ambil uang dari saya malah barang hilang atau rusak ditanggung sendiri. Lalu gimana? Ini nggak masuk nominasi. Nilai lebih di sini yang harus kita sangat care dengan konsumen. Kan nggak repot toh. Misal ada pelanggan bawa motor dari Lancar ke Jakarta. Apa sih repotnya Mas Pandu naleni di mobil travelnya, kemudian dikasih busa atau kain agar tidak lecet. Toh yang pelanggan itu akan berterima kasih. Walah Mas Pandu ale ngopeni barangku kayak ngono tementah misalkan bahasanya seperti itu. Lah ini yang harus kita, ini nilai lebih 10%, tapi cuma Mas Pandu. Walah duitnya udah dapat, motor tak taleni saking begitu kencenge tanpa sadar baru ditalini aja udah lecet Mas Pandu. Jangankan dari sini ke Jakarta dengan jalan yang lumayan lama kan. Apalagi jalan ke Lancar ini. Nah, itulah. Nah, tolong ini dari Mas yang dari Lancar Barokah ya. Contohnya seperti itu. Jadi kalau kita punya misalkan itu tadi
travel, ya tolong diperhatikan pelanggan kita. Jangan hanya diambil maaf sekedar melayani. Yang penting barang sampai enggak juga. Kalau ada 10 pemain travel terus melakukan hal yang sama, menerima barang terus dikirim sampai alamat, itu kan pasti semua. Iya. Tapi barang itu utuh, nyaman, itu tidak semua, Mas. Barang itu sampai sing penting tekan. Ini yang menjadi kendala. Akhirnya orang menilai, oh kalau Mas sama Mas Pandu ini barangnya aman. Ya udah, terus yang lain telepon tok malah diambil ke rumah. Kan seperti itu. Udah nyaman, aman, barang nggak rusak, sampai di alamat ada tanda terima nih. Ini bagus sekali. Jadi tanda terima itu bukan berupa uang, Mas Pandu, tapi misalkan ngirim motor ada tanda terima yang menerima, terus dikembalikan sampai ke rumah. Walaupun zaman sekarang itu sudah ada HP, sudah ada sinyal. Tapi apa kita salah minta tanda tangan dari motor sudah diterima oleh si A di Jakarta, sampaikan ke rumah. Kan cantik sekali, Pak. Nah, ini jangan kemudian kita menganggap remeh karena kita kan butuhnya omset, Mas Pandu. Iya, jadi jangan salah. Ya kalau kita melayani satu sepeda motor dari sini dibawa ke Jakarta nggak ditaleni juga nggak lecet, Mas. Tapi pada saat omset kita naik, lah attitude perilaku kita yang ceroboh ini menjadikan motor yang misalkan barang yang dibawa ke Jakarta menjadi terluka. Lah ini yang membunuh kita. Karena nun sewu kalau kita ngecat motor itu yang dari ke tukang cat misalkan butuhnya kan butuh uang lumayan banyak. Pak. Atau kita ganti spare part kan lebih mahal lagi. Ini menjadi kurang produktif lah dengan keinginan kita untuk mendapat keuntungan. Jadi sekali lagi bahwa persaingan itu pasti ada. Lah, kenapa kemudian kok muncul persaingan, Mas Pandu? Karena memang bisnis ini bisnis konvensional. Bisnis konvensional artinya gini, Mas Pandu. Mas Pandu sekarang buka toko. Toko belum jadi, sebelah Mas Pandu itu buat kios, Mas. Lah kios dengan toko siapa bedanya? Karena dengar-dengar Mas Pandu nanti di situ mau jualan misalkan pupuk. Alat-alat pertanian. Nah, sebelah ora apa-apa Mas Pandu jenengan buat pupuk dan alat-alat pertanian, saya tak buka kelontong. Apa salah? Ya enggak, Pak. Kan enggak salah, tetapi karena itu tadi, karena ini bisnis betul-betul bisnis konvensional. Artinya setiap orang bisa melakukan. Nah, jangan salah Mas Pandu, yang namanya bisnis itu tidak murni harus dari idenya sendiri. Betul. Makanya tadi saya sampaikan, kita tidak butuh kualifikasi tertentu. Mas Pandu itu harus S2, harus sekolah di mana, terus harus murid. Enggak, Mas. Contohnya Mas Pandu buka kios. Kabar burung mengatakan Mas Pandu mau buka kios alat-alat pertanian. Ya tetangganya kan buat. Apa salah Mas Pandu? Enggak. Kan enggak salah. Lah ini apalagi udah ngerti. Wah, gitu. Nanti dikira bersaing dengan Mas Pandu, saya tak buka kios kelontong. Kan selesai masalah. Iya. Secara etika bisnis ini udah sehat. Tetapi kemudian ya itu tadi dengan pertanyaan bisnis saya belum berjalan lancar, sudah tumbuh pesaing seperti cendawan di musim hujan. Itu wis lagu lama, Pak. Nah, hanya saja semua kembali nun sewu, tapi jangan jur kemudian ditutup dengan rezeki ki sono sing ngatur. Jangan begitu, Mas. Jangan begitu, Mas Pandu. Itu namanya putus asa. Jadi bahwa kemudian kita memahami bahwa Gusti Allah itu memberi rezeki kepada kita, iya, kita sepakat. Kita sepakat, Mas. Tetapi bahwa usaha itu kewajibannya kita, nah itu harus lebih sepakat. Nggak bisa dong jenengan buka kios belum selesai, sebelah buka kios lagi, jenengan tidak memikirkan strategi persaingan, salah. Kompetisi ini melahirkan pemain-pemain yang sama-sama memikirkan selamatnya sendiri-sendiri, Mas. Iya. Gitu loh. Ya ini yang kemudian para ahli kemudian berpikir sebetulnya kompetisi yang ada di kita hanya membutuhkan 10% nilai lebih dari kompetitor yang ada. Contohnya seperti itu tadi. Jadi kalau kita punya travel misalkan, punya paket misalkan, diantar ke alamat tanpa tanda terima, kita kasih tanda terima. Iya. Terus si pengirim itu kita niki lho Bu, tanda terima ini kalau pun dugi kemarin. Lah pol senenge itu. Karena secara hukum kita legal. Artinya loh kalau komplain kan bisa saja. Loh tapi kan kula push SMS lah, SMS-nya kan sudah dihapus.
terus kita ngurus sampai ke operator, walah Ah. ributnya pol setengah. Betul. Tapi kalau kita ada hitam di atas putih, tanda terimanya ada, orang itu nyaman. Iya, Itu loh. Ini contoh nilai lebih hanya 10%. 10% ya. Ada lagi Mas Pandu yang SMS mungkin? Sepertinya belum ini Pak, belum ada. Mungkin kita selingi lagu dulu Pak ya. Oke, itu tadi ya pertanyaan dari Lancar Barokah. Terima kasih sudah atensinya. Yang lain ditunggu tetap di 082326964090. Untuk sementara pada season ini kami tidak menerima request lagu ya. Silakan mungkin pertanyaan ataupun masukan atau berbagi pengalaman dengan bagaimana sih memulai usaha itu. Tadi sedikit sudah dijabarkan ya, pada intinya seandainya ada pesaing ya kita harus mempunyai nilai lebih minimal 10% gitu. Itu Lancar Barokah, terima kasih sudah masuk pada season kali ini. Oke, untuk jeda kali ini ada satu lagu sudah tak persiapkan demi waktu ya. Karena waktu terus berjalan, kita harus pandai-pandai ya. Pandai-pandai untuk meningkatkan kualitas hidup. Monggo selamat mendengarkan.